Khalid bin Walid, Panglima Perang Pasukan Muslim. Tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan ekspedisi militer ke perbatasan Syam, sebuah daerah provinsi Romawi. Kali ini, Nabi Muhammad memimpin langsung ekspedisi militer ke bagian utara Jazirah Arab tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang berat sepanjang 700 km, 30.000 pasukan Muslim sampai di daerah Tabuk, perbatasan Syam dengan daerah padang pasir Arab. Ekspedisi militer tersebut dipicu oleh rencana Heraklius, seorang panglima perang Romawi, untuk menaklukkan Madinah sebelum menjadi kekuatan besar. Pasukan Muslim mencoba mencegat pasukan Romawi di tapal batas mereka. Namun, yang mereka temui hanya unit-unit kecil pasukan Romawi yang bersembunyi di dalam benteng. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Khalid bin Walid beserta pasukannya untuk mengepung sebuah benteng kecil Romawi. Pengepungan tersebut berakhir tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan Romawi. Setelah 20 hari berada di Tabuk, pasukan Muslim memutuskan kembali ke Madinah. Ekspedisi militer tersebut berhasil membuat kabilah-kabilah Arab di perbatasan Syam mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Pasca ekspedisi di Tabuk, tidak ada lagi aksi-aksi militer lanjutan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jazirah Arab, meskipun belum 100% dikuasai, namun sebagian besar telah berada dalam pengaruh kaum Muslim. Tahun ke-11 Hijriah, umat Islam harus kehilangan pemimpin mereka seiring meninggalnya Nabi Muhammad. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau pada 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad menyelesaikan tugas kenabiannya. Beliau dimakamkan di Madinah, kota yang menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat penyebaran agama Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad, para sahabat kemudian mengangkat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai pemimpin baru. Inilah era awal umat Islam ketika mereka tidak lagi dipimpin oleh seorang nabi. Musailamah, orang yang mengaku nabi sejak zaman Nabi Muhammad, menjadi masalah pertama yang dialami kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar segera mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima tertinggi pasukan Muslim. Membereskan Musailamah dan pengikutnya menjadi tugas pertama Khalid bin Walid pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalid bin Walid menggerakkan pasukannya menuju Yamamah, sebuah kota di tengah Jazirah Arab. Dari Yamamah inilah Musailamah dan sukunya, Bani Hanifah, menyatakan perang kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Perang terhadap Musailamah ini merupakan bagian dari serangkaian aksi militer di era Abu Bakar yang dikenal sebagai Perang Riddah, artinya perang melawan kemurtadan. Musailamah yang menyatakan dirinya sebagai pengganti Nabi Muhammad harus menghadapi serbuan panglima perang Muslim terbesar dalam sejarah, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menerapkan strategi dengan membunuh para pemimpin musuh untuk menjatuhkan moral pasukan mereka. Setelah sebagian besar para pemimpin musuh tewas, giliran Musailamah yang berhadapan-hadapan dengan Khalid bin Walid. Musailamah berhasil melarikan diri dari pertempuran dan menarik pasukannya bertahan di dalam benteng. Benteng Musailamah tidak mampu bertahan lama. Pasukan Muslim segera merangsek masuk ke dalam benteng. Hingga kemudian, Musailamah harus berduel dengan Al-Wahsy, bekas budak yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam Perang Uhud. Kematian Musailamah di tangan Al-Wahsy mengakhiri pemberontakan di Yamamah. Serangkaian aksi militer yang dikenal sebagai Perang Riddah berhasil membuat Jazirah Arab kembali stabil di bawah bendera Islam. Stabilitas Jazirah Arab inilah yang membuat Khalifah Abu Bakar mulai melihat imperium besar di sekitar Arab, yaitu Romawi dan Persia. Abu Bakar menilai sudah saatnya menyebarkan Islam di luar Jazirah Arab. Khalifah Abu Bakar kemudian memerintahkan Khalid bin Walid mengemban dakwah dan memimpin pasukan ke Jazirah Persia di sebuah dataran yang bernama Mesopotamia, sebuah provinsi di bawah Kekaisaran Sasanid. Membawa 17.000 pasukan, Khalid bin Walid memasuki dataran Mesopotamia dan mendekati sungai legendaris Eufrat. Pertempuran pecah di Mesopotamia di tepian sungai Eufrat. Perang ini dikenal sebagai Perang Al-Madhor. Para ahli sejarah barat menyebutnya Battle of River. Pasukan koalisi Persia Arab yang unggul mutlak dalam jumlah harus menderita kekalahan yang sangat telak. Kekalahan ini melenggangkan jalan Khalid bin Walid dan pasukannya masuk ke kekuasaan Sasanid. Kekalahan di tepian sungai Eufrat membuat Sasanid meningkatkan konsentrasi pasukan di Walaja untuk menghadang gerak maju pasukan Muslim. Di tempat inilah, pertempuran lanjutan antara pasukan Muslim melawan koalisi Sasanid Arab kembali terjadi. Kalah dalam jumlah, namun Khalid bin Walid unggul dalam strategi.
Dengan strategi menyerang dari kedua sisi musuh, Khalid bin Walid berhasil membuat pasukan Sasanid terkepung dan menderita kekalahan yang telak. Para prajurit Sasanid Arab yang selamat dari Walaja melarikan diri dan bergabung dengan pasukan di Ulais. Khalid bin Walid tidak memberi angin, pasukannya terus mendesak semakin jauh ke dalam kekuasaan Sasanid. Ulais akan menjadi tempat penentuan bagi kedua belah pihak. Jika Sasanid kalah, maka akan merapuhkan imperium besar mereka. Jika pasukan Muslim kalah, maka sia-sia seluruh kampanye militer di tanah Persia. Perang penentuan ini menjadi hidup mati bagi pasukan di kedua belah pihak. Ulais menjadi saksi 70.000 pasukan Sasanid menghadapi 19.000 pasukan Muslim. Perang ini menimbulkan kekalahan total bagi Sasanid. Hampir 70.000 pasukan mereka tewas dan sebagian kecil tertawan. Keberhasilan Khalid bin Walid dan pasukannya merebut provinsi milik Kekaisaran Sasanid ini telah mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Pengaruh Muslim telah melintasi batas Jazirah Arab dan sekarang mereka mengarahkan kekuatannya menuju Syam, sebuah provinsi di bawah kekuasaan Romawi Timur yang dikenal sebagai Bizantium. Kali ini, pasukan Romawi akan menghadapi pasukan Muslim yang telah berhasil merebut salah satu provinsi Sasanid.